سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah pada sore pagi hari, saya tadi pagi hari masih di Bogor. Masya Allah. Baru pulang, buru-buru tadi mobilnya mau dipakai jadi sekitar tukar mobil ganti motor. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah Allah masih kasih kita nikmat panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan di tahun yang baru di bulan Muharram kita terus dikasih keberkahan insyaallah. Berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah urusan semua digampangin oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' والمذاكرة والتفكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لا يضل من شر صوت إنه بيوانه وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Siwak. Oke, alhamdulillah pada tahun yang baru ini ya masih di bulan Muharram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun yang baru Allah masih keberkahan dalam urusan kita semuanya. Amin. Berkah rezeki, urusan gampang, lancar, berkah umur, berkah sehat, berkah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan hajat-hajat semuanya. Berkah mudah-mudahan dapat mati-matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada tambahan ilmu ilham dan luar biasa. Allahu Akbar. Saya tadi udah takut juga mendung ya. Mudah-mudahan nggak hujan nih. Saya juga naik motor hujan gitu ya. Alhamdulillah nggak hujan. Tadi di Bogor juga gitu Bu. Saya datang. Biasanya saya kalau ngisi di Bogor pasti ada aja hujan. Di Bogor ada hujan. Ternyata di Bogor juga sama kan. Jakarta lagi panas banget ya. Rasanya kemarin tuh panas gitu subhanallah. Pas kemarin tadi di Bogor pagi nggak hujan, terus udaranya tuh sejuk gitu. Ya gini misalnya dari kemarin kita nggak hujan, apalagi Jakarta, sini aja nggak hujan. Kita juga Jakarta nggak hujan dari kemarin, panas banget hawanya. Alhamdulillah. Ya sampai sini nggak hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ke dari kitab Bidayatul Hidayah dan Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 32. Ya. Kemarin doa-doa ketika wudu udah dipraktekin belum? Udah belum? Jujur. Yang kencang. Banyakan udah apa banyakan belum? Niatin aku walaupun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya niatin ya Allah saya pengen baca doanya nih doa ketika basuh muka, basuh tangan, basuh rambut. Panjang banget saja. Iya pakai bahasa Indonesia. Nggak usah pakai titik koma semuanya nih.
Ya Allah, halalkan rambut saya dari api neraka. Gitu aja. Ya Allah, ketika basuh tangan kanan, ya Allah berikan catatan saya dengan tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri, ya Allah jangan kasih catatan saya dari tangan kiri atau dari lempar dari belakang punggung. Begitu aja, kalau sama titik koma semuanya disamain begitu kayak ujian. Saya pikir artinya ya Allah gitu. Ya, kurang lebih bahasa kita, cuman maknanya sama begitu nggak apa-apa. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ya Allah dengan orang-orang soleh, jangan sampai masuk neraka. Basuh tangan kakiku, begitu deh kurang lebih. Ya, basuh kuping, ya Allah perkenankanlah saya omongan-omongan yang baik, jadikan ketika saya lagi mendengar yang baik itu mengikuti kebaikan itu. Ya, mudah-mudahan bisa ya Bu. Sekarang tata cara mandi. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau junub. Junub itu apa, Bu? Jangan pakai nanya, Vigi udah ada. Nanti ulang lagi kita Vigi ini. Junub itu apa? Junub itu mandi besar. Mandi besar itu gara-gara apa? Gara-gara apa Ibu? Hah? Berhubungan. Terus melahirkan mimpi. Ya udah sama bahasa sama mimpi bahasa lebih kering. Apalagi nifas, nifas melahirkan. Tapi di sini kalau dikatakan junub berarti apa? Junub. Orang junub itu apa? Orang yang apa? Habis subuh. Yang diwajibkan nak. Bersetubuh, habis berhubungan suami istri. Terus apa lagi yang dibilang junub? Haid nifas. Atau apa? Orang yang dibilang junub, jadi junub ini iya memang hadas besar, ya. Cuman kalau dikatakan junub, junub itu artinya dua. Orang yang berhubungan suami istri atau dia habis mimpi. Haid nggak dikatakan junub. Nifas melahirkan, tapi dia berhadas besar. Iya, dia berhadas besar. Ya, tapi kalau jadi ngomongnya ibu-ibu jangan salah ya. Saya lagi junub nih. Ya. Nenek-nenek ngomong saya junub nih. Nggak nyambung nanti. Ya, junub ngapain kecuali kalau masih ada suaminya mungkin ya kali habis junub gitu ya. Habis berhubungan atau lagi ngomong saya lagi junub berarti mungkin habis mimpi atau apa. Tapi kalau haid jangan kesalahan. Ya, kalau haid jangan ngomong saya lagi junub. Kalau haid saya lagi nifas. Wiladang melahirkan. Paham ya? Jadi kata junub ini dipakai untuk dua perkara. Yang pertama adalah mimpi, kedua berhubungan. Padahal di sebelahnya ada nih. Ini saking ibu nggak baca. Makanya saya nanya. Apabila engkau junub sebab bermimpi dengan ada padahal nggak baca ada tadi. Atau bersetubuh dengan istri atau suami, maka segeralah ke kamar. Ya, nah ini namanya junub, ini dua ini. Ngapain ke kamar mandi? Kemudian basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Adabnya, berarti ngapain? Maksudnya mandi hadas besar. Tapi sebelum mandi ada adab ada kemarin di Vigi hanya dijelaskan berarti fardunya mandi ada berapa? Ada yang ingat gak? Fardunya mandi. Fardunya mandi ada berapa? Ada 2, benar. Apa aja? 1 niat, 2 Meratakan air ke seluruh tubuh. Itu doang fardunya. Ya, mandi hadas besar, cuma niatnya gimana, Bu? Nawaitul Uslah Birofil Hadasil akbar Fardulillahi ta'ala. Sebutinnya akbar aja ya, nggak usah disebutin junub, haid, nifas itu nggak usah. Ya jadi satu aja niat nawaitul birofil hadasil akbar. Akbar masuk semuanya, junub masuk, nifas masuk, wiladah masuk gitu.
Nah itu kalau fardunya cuma 2, niat sama membasahi atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi adabnya kayak gimana? Kalau di kitab budaya dan budaya diajarin pakai adab. Maka segeralah ke kamar mandi, kemudian basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Ya, basuh dulu tangan, cuci tangan dan hilangkan kotoran-kotoran dari tubuh. Ya, kayak istinja maksudnya. Ya, istinja, bersih-bersih, cebok sebelum mandi. Ini adabnya. Ya. Lalu berwudu. Udah habis cuci tangan, cebok bersih-bersih baru wudu. Jadi wudunya sebelum mandi. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Masih suka ada yang keliru ustazah, sebelum mandi tuh wudu apa sesudah mandi wudu? Yang wajibnya yang mana? Yang wajib. Yang wajib niat sama ngalirin air ke seluruh tubuh. Sisanya itu sunnah. Pun kalau kamu mau wudu, wudunya sunnahnya adalah sebelum mandi. Mandi bukan sesudah mandi. Kecuali kamu batal, ya. Habis mandi udah rapi, udah semua, maaf buang angin, gitu. Ya, kencing atau yang lain. Nah, berarti kan mau sholat nggak bisa kan? Harus wudu lagi. Tapi kalau saya nggak mau sholat, boleh nggak keluar tanpa wudu? Boleh aja, yang penting udah mandi. Nah, tapi adabnya di sini adalah maka berwudulah, lalu berwudulah seperti wudu kamu ketika hendak sholat dengan membaca doa-doa yang telah diterangkan di samping kemarin, ya, di atas. Dan akhirkanlah membasuh kedua kakimu agar tidak sia-sia. Maksudnya sebenarnya sunnahnya akhirin kakinya entar pas habis mandi baru buyur kaki di akhir gitu. Tapi boleh semuanya sampai kaki, entar habis itu baru mandi juga nggak ada masalah, ya. Apabila engkau telah selesai berwudu, nah habis itu apa sunnahnya? Maka siramkanlah air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali dengan disertai niat menghilangkan hadas junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhillah. Ya, disiram ke atas kepala sambilan niat sebanyak 3 kali. Lalu siramkanlah air ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Ini bagian kanan, ya, atas kepala, habis itu bagian kanan 3 kali, habis itu bagian kiri, ya. Kemudian juga sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Sesudah itu gosokkanlah bagian depan dan belakang badan dan menyela-nyelai rambut dan jenggot, ya. Sebenarnya wajibnya cuma mengalirkan air, mau modelnya gimana, kayak mau pakai shower, kayak mau guyuran biasa, kayak itu yang wajibnya, ya. Tapi kalau mau pakai adab atau sunnah-sunnahnya, ada yang nanya sama Ustazah mandi yang benar tuh kayak gimana? Ini diajarin, ya. Pertama cuci tangan, kedua cebok dulu, bersih-bersih, istinja segala macam, udah rapi baru wudu. Habis wudu mulai dengan niat di atas kepala guyurin 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Habis itu usap-usap badannya semua, ratain sela-selain rambut. Kalau pakai shower enak gitu ya, maksudnya sambil di sela-sela semuanya. Kalau nggak pakai shower nggak punya, usah pakai gayung, nggak usah repot. Ya, tangan satu gayung, tangan satu nyelahin rambut. Ya, di sela-sela semuanya harus kena. Nggak boleh ada salah satu helai rambut nggak kena air, maka tidak sah sholatnya. Ya, hati-hati. Ini perkara lubang anting juga nih, harus semuanya kena. Ya, di sini dibasuh juga kali. Sesudah itu gosoklah bagian depan dan belakang badan dan nyala-nyala rambut dan jenggot. Usahakan air dapat merata sampai ke lipatan-lipatan tubuh. Tempat tubuhnya bulu baik yang tipis maupun yang tebal. Dan berhati-hatilah engkau jangan sampai tersentuh kemaluan, maksudnya tangan. Kalau memang engkau telah berwudu, sebab apabila engkau tersentuh kemaluanmu, maka engkau harus berwudu lah. Ya, maksudnya batal kalau gini loh, bukan artian ya saya tadi kepegang karena pakai sabun kan mau nggak mau ya, terus batal nih wudunya kan gitu. Ya udah, kalau batal bukan harus sekarang juga wudu lagi, enggak. Intinya maksudnya nanti sholat nggak bisa langsung kan batal tadi gitu ya, bukan artinya terus
iya pegang gitu ya, harus saya wudhu lagi gitu, padahal sabunan belum kelar, nggak apa-apa, selesain aja dulu, nanti wudhu lagi terakhir gitu, paham nggak? Ya. Nah, harus kena semua nih, rambut, semua bulu-bulu alis, jenggot, semua deh ya. Perkara lubang anting, makanya saya kasih perhatian buat yang pakai anting cetek, bukan anting masuk begini, anting yang cetek, atau yang belakangnya pakai giwang. Orang dulu pakai giwang ya, masih ada nih ibu yang pakai giwang, pakai ban, nempel banget bannya ya, sampai terlalu keret, sampai terlalu Dempet. dempet, atau sampai kecil banget udah nggak ada ruang. Itu kalau dibuka bannya, lihat Bu, airnya kena apa enggak? Kalau air nggak kena, tidak sah mandinya. Kalau wudhu, kuping nggak wajib, ya, basuh kuping nggak jadi nggak wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau mandi itu PR tuh, ya. Jadi yang pakai giwang, yang pakai ban ini, pakai ituan, hati-hati. Atau kancing, kancing anting yang jepret, yang pek, gitu, yang nempel begini, ya. Itu kan otomatis dia menghalangi kulit. Kalau ada kelamaan pakai anting. Kelamaan kan, ya udah. Enggak, ya udah, kalau saya lubang udah nggak ada ya udah. Tapi yang masih ada lubangnya, maka harus air tuh masuk sampai ke dalam lubang telinga, lubang anting maksudnya. Kuku, perhatiin gini-gini kalau mandi kalau kukunya panjang. Ya, kuku tangan, makanya ada orang demen banget melihara kuku. Ya, udah kuku semuanya diguntingin, udah rapi, pakai kelingking disisain. Buat apaan? Mobil. Ngorekin kuping, buat garuk, buat ada aja semua udah rapi kukunya, lagi liatin aja orang kayaknya kukunya ada sampai satu, ada di kelingking biasanya tuh, ya, ada aja. Dipotong, tampaknya setan, ya, setan suka demen di situ, makanya kita suka jadi malas atau jadi kenapa karena teman setan, ya, dipotong, biar rapi, ya. Ya semuanya biar nggak ada gitu kukunya. Jadi kalau ada kuku, kalau mandi ada sisa harus diginiin. Kuku kaki juga gitu ya, harus masuk. Mohon maaf yang punya lipatan-lipatan itu Bu, Kasih dulu saja. ya, pokoknya yang badan atau perut atau paha atau apapun ya, yang sekiranya berlipat, karena kalau makanya disunahin mandi itu diri, duduk tambah kelipet. Ya diri aja berlipat bisa, karena pengen duduk. Mohon maaf, ini kan saya ngomong misalnya. Kalau nggak kuat diri ya udah, nggak mau duduk. Tapi harus gitu. Harus gitu. Paha-pahanya misalkan ada lipatan-lipatan. Karena kalau dia nggak begitu, ketika dia begini kering. Antara perut misalkan kering, nah itu nggak jadi sah mandinya. Ya, kalau mandinya udah nggak sah, sholatnya Nggak sah. Nggak sah, PR. Mau 1000 rakaat lagi. Nah, terima sholatnya, jangan sayang. Nah, gitu ya. Jadi yang punya lipatan-lipatan tolong diperhatikan ya. Lipatan leher, lipatan perut, lipatan kaki, lipatan semua, paha dan lain-lain ya. Puser. Yang punya pusernya masuk ke dalam, masuk tuh air harus. Kan kadang air cuma sekedar lewat. Air dari atas kan kalau begini, ya kadang ada yang masuk gitu ya, cuma kadang nggak masuk banget. Jadi yang punya pusat kalau yang ada keluar aman, ya Duduk. Cuman kalau yang pusatnya masuk sampai ke dalam, ada yang sampai dalam banget, itu harus masukin tangan, masukin. Anak saya belum gitu. Ya enggak, cuma begini masuk airnya, ya, pokoknya gitu. Jadi semua. Nah, niat mandi itu ya bukan hanya di awal aja, jadi boleh di akhir, di tengah, berapa kali baca niat mandi juga nggak apa-apa. Kan biasanya kalau pertama kali belum semua kena, ya habis udah semua udah dari atas kanan 3 kali, bawah 3 kali, udah habis itu semuanya udah. Habis itu kan sabunan. Nah, kalau udah sabunan kan lebih licin tuh, udah pasti semua kena. Bilas dulu, jangan habis ada air sampo niatin mandi ada besar basah, karena kan airnya air sampo, airnya air sabun basah, sama kayak wudhu. Tidak boleh ada yang berubah warna air. Kayak saya cerita, kalau wudhu usap dulu muka
makanya jangan keluar air dari keran warnanya bening, keluar dari muka warnanya merah kuning hijau gara-gara eyeshadow, gara-gara segala macam. Yang netes air warnanya keruh karena krem, karena foundation, karena yang lain. Nggak sah. Cuci muka dulu. Air yang keluar warnanya bening, yang dari muka juga keluarnya bening. Kalau air bening yang keluar dari muka tetesan warnanya keruh, nggak sah wudunya. Ya, begitu juga mandi. Ya, makanya air habis sabunan hilangin dulu sabun sampunya, baru dia niat. Nah kalau niat lagi kan enak tuh, rambut udah pada melepek, udah berbasah, udah enak gitu, udah semuanya kena. Niat lagi nggak apa-apa. Jadi niatnya berkali-kali sudah nggak apa-apa, aksen berkali-kali. Ya, biar lebih memastikan gitu. Ya, ntar kalau udah mau kelar habis gosok gigi udah rapi semuanya, niat lagi terakhir di luar nggak boleh. Ya, nah kalau udah niat kan tadi soalnya saya maaf kentut atau saya tadi pipis atau gimana, terus nanti saya niat lagi terakhir gitu ya, sebelum ini saya niat lagi terakhir, apakah saya perlu wudhu lagi? Nggak perlu ya, karena kan udah nih niat mandi yang terakhir tadi. Walaupun tadi tengah-tengah batal kan, saya pakai sabun kan kena kemaluan, kena kemana ke depan, kemaluan depan, kemaluan belakang kan batal wudhunya ya, atau mohon maaf keluar angin atau apa gitu kan batal wudhunya. Tapi nanti di akhir saya niat lagi guyur terakhir. Nah, oleh Rasulullah SAW fil hadis akbar alhamdulillah ta'ala. Sah apa enggak wudunya? Enggak perlu wudu lagi. Enggak perlu wudu lagi karena hadas kecil udah masuk ke hadas besar. Jadi enggak usah wudu lagi, enggak apa-apa. Ya, udah niat terakhir, udah habis itu pakai handuk. Ya, pakai handuk, jangan sampai tangan kena kemaluan. Kalau tangan kena kemaluan ya udah batal wudu lagi berarti. Ya. Handuk apa segala macam udah semua, baru langsung sholat boleh walaupun tidak wudu, tapi karena udah mandi hadas. Paham nggak sampai sini? Jelas. Mandi boleh nggak dari air bak? Boleh selagi air baknya suci, tapi air baknya saya sedikit Ustazah nggak nyampe 2 kula. Masih suka ada yang nanya sama saya, Ustazah air bak di rumah saya nggak nyampe 2 kula, boleh nggak saya mandi? Boleh. Emang ada najisnya apa enggak? Nggak ada najis, misalnya cuma air dikit aja, bak rumah saya kecil, nggak apa-apa, nyalain aja air gitu maksudnya. Ya, pakai keran, air nyala, nggak apa-apa mandi. Walaupun air nggak nyala, kamu mandi dari situ juga nggak ada masalah. Kalau airnya nggak air yang mustahil atau air yang najis, jadi aman-aman aja. Kecuali kalau ada airnya najis atau apa ya udah nggak bisa dipakai. Kalau airnya sedikit, ya. Jadi paham nggak ini? Jelas? Kayak puasa deh, ibu nih ntar hari tanggal 10 kan ada puasa Asyura. Ya. Sunnah. Puasa Tasu'a dan Asyura punya sunnah. Asyura kan hari Jumat. Jangan lupa puasa sebelumnya Tasu'a hari Kamis. Dan barang siapa yang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan yang mulia, diantaranya bulan Muharram, maka dicatat oleh Allah seperti ibadah 700 tahun. Siapa yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Subhanallah, Tasu'a Kamis, Asyura, Jumat, tambahin Sabtu. 3 hari ya Ustaz? 3 hari berturut-turut kalau nggak ada halangan. Tapi karena ini adalah puasa sunnah, maka harus dengan izin suami. Kalau suami nggak izinin, jangan puasa. Hukumnya dosa haram. Dosa siapa? Bisa niatin kodok nggak apa-apa. Kamis puasa sunnah Senin Kemis, terus puasa Tasu'a, terus puasa kodok, terus puasa Muharram. Hari Jumat puasa Asyura, puasa Muharram. Kalau mau kodok. Hari Sabtu puasa kodok, puasa Muharram. Dapat itu banyak ya. Tapi harus dengan izin suami. Kalau suaminya nyantai orangnya nggak apa-apa ya. Udah. Makanya kalau emang suaminya aman gitu, dapat izin, dapat itu puasa Kamis cuma Sabtu. Tapi kalau dia bilang jangan puasa, saya ada hajat ya, atau ketika kita puasa sunnah dia ada hajat, maka otomatis puasanya kita jadi nggak sah kalau kita nolak. Ya, itulah istri. Ridhonya istri ada sama suami. Ya, gitu. Surganya kita ada sama dia. Nah, jelas. Jangan lupa nih Jumat besok ya.
Sabtu Jumat adalah hari Asyura, hari anak yatim. Ntar saya bahas sedikit tentang anak yatim ya. Ya pokoknya kalau dikatakan oleh salafus saleh, bahkan Rasulullah bilang orang yang puasa di bulan-bulan haram, di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Maaf, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia dicatat oleh Allah ibadah 700 tahun. Misalnya kalau puasanya Kamis, Jumat dong, ya udah nggak dicatat 700 tahun, berapa tahun gimana tahu? Hanya Allah yang tahu. Karena ibadah puasa hanya Allah yang memberi pahala. As-sawmuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang memberi pahala. Malaikat aja nggak tahu, apalagi saya. Yang paling ilmu. Karena puasa Allah yang ngasih pahalanya langsung. Yang pakai perantara malaikat. Ya. Jadi kalau memang puasa ini bisa 3 hari, kalau enggak 22 hari. Ya. Jelas. Ada yang mau nanya? Oke, saya teruskan dulu. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fardu atau perkara yang wajib dalam mandi adalah niat. Sebelumnya menghilangkan najis atau hadas besar. Niat dengan menghilangkan hadas besar, nawaitul ghusl lirafil hadasil akbari fardhu ta'ala. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Sedangkan fardunya wudu, kalau ini diulang lagi, kalau fardunya wudu apa? Pertama, kedua, basuh wajah, ketiga, basuh kedua tangan hingga dua siku, kelima, mengusap atau menyikat kepala dengan air, keempat, kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah kalau fardu wudu ada 6, fardu mandi ada 2. Ingat ya Bu. Adapun amalan-amalan dalam berwudu selain yang tersebut di atas, maka hukumnya adalah sunnah muakkad yang keutamaannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Kumur-kumur, masukin air ke hidung, ngusap telinga, basuh leher dan lain-lain, hukumnya sunnah. Hadap kiblat, duduk, siwak dan lain-lain. Orang yang mengabaikan sunnah-sunnah wudu itu jelas rugi, bahkan membahayakan terhadap fardu-fardu yang telah dia kerjakan. Sebab sunnah-sunnah wudu itu pada dasarnya dapat menambah dan menyempurnakan amalan-amalan wudu yang wajib. Karena kan wajibnya cuma sampai siku, kan kita sunnahnya nambahin. Kalau kita ngerjain sunnah pasti fardunya kena gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar sampai siku doang, kadang belum tentu gitu ya sempurna apa enggak ya wudu saya. Tapi kalau dia menyempurnakan yang sunnah, maka udah pasti kena semua. Wudu muka benar-benar dilebihin, nggak cuma benar-benar batasan ini doang, tapi yang dia dilebihin, kaki dilebihin, misalkan sampai betis, sudah pasti sah wudunya. Jelas? Paham? Nah ini mandi apa aja ya? Mau karena junub atau karena haid atau nifas, melahirkan, mimpi, dan juga mandi hadas orang meninggal ya. Niat, kemudian fardunya adalah niat, kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jelas? Saya akan menambahkan ya. Ini tata cara tayamum nanti akan dijelaskan minggu depan insyaallah ya. Hari Jumat insyaallah kita adalah hari Asyura ya, dimana hari Asyura itu adalah hari yang dikasih bantuan oleh Allah, segala macam bantuan ya, yang pertolongan dari Allah kepada para nabi-nabi ya. Nabi Yunus keluar dari ikan di hari Asyura, Nabi Ayub disembuhkan, Nabi Ibrahim yang diadamkan daripada api, cahayanya Nur Nabi Muhammad diciptakan di hari Asyura. Kemudian juga Nabi Isa diangkat di hari tanggal 10. Pokoknya banyak deh ya pertolongan Allah di tanggal 10 di bulan Muharram, maka kita sebut dengan hari Asyura. Maka di hari itu ada 12 perkara yang harus kita kerjakan, jangan lupa. Ibu tulis ya, apa aja. Ntar kan kita ketemu lagi hari Minggu. Nah ini kan udah lewat nih hari Jumatnya, makanya Jumat dari sekarang saya ingetin buat Jumat besok ya. Apa aja? Yang pertama, melakukan sholat. Sholat apa aja? Itu adalah hari yang mulia.
maka boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, boleh sholat apapun itu. Ya, minta sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan hajat saya dijabah, sholat taubat mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah, ya mudah-mudahan rezeki saya, mudah-mudahan anak saya, mudah-mudahan suami dan lain-lain. Minta sama Allah dengan melakukan sholat. Yang kedua, berpuasa sunnah, puasa Asyura, ya. Tapi Nabi bilang tambahin tasu'a. Kenapa? Biar ngebedain kita sama orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka orang Nasrani Puasa juga. Apa namanya? Bersyukur dengan ya Nabi Musa, ya, terus Nabi Isa gitu ya. Kata Rasulullah, nah lebih dari kita lebih utama kita dari Rasul gitu ya. Maka harus puasa, bahkan kita bedain kayak orang mereka dan orang Yahudi dan Nasrani, kita puasanya sebelumnya 9 dan 10. Ya, jadi jangan lupa puasa. Kalau bisa dari 9, 10, 11. 11 itu tambahan karena harinya pas gitu ya, kebetulan Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kalau emang Asyuranya hari Rabu berarti kita puasanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau emang mau puasa 3 hari itu, tapi subhanallah kan jadi bareng tuh. Ya, pas kebetulan Kamis, Jumat, tinggal kita tambahin Sabtu. Ya, pahalanya double gitu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Menyambung tali silaturahmi. Sambungin, dia ada orang-orang yang udah lama nggak ada kabar, sambung tali silaturahmi. Datang ketemu ke saudara, datang kemana, atau telepon keluarga yang jauh. Sama itu sampai kabar, baik, apa ngasih lukisan atau apa, nah ini pahala nih. Ya. Yang keempat adalah bersedekah. Di hari Asyura, hari Jumat, apalagi hari Jumat disunahin. Ini sunat-sunah ini di hari Jumat ya, hari Asyura ya, bukan hari Kamisnya. Bersedekah, sedekah hari Jumat aja pahala, apalagi pas bertepatan di hari Asyura. Asyura, pahalanya dilipat gandakan. Yang punya anak yatim atau segala macam, santunin anak yatim. Gak perlu banyak, yang penting ikhlas. Ya Ustazah, saya lagi gak ada duit, adanya punya 50.000, saya bagi 10.000, gak apa-apa. Ya, seadanya, semampunya, jangan dibebanin. Alhamdulillah lagi ada rezeki Ustazah 500.000, bagi seorang 100.000 gitu, apa-apa ya, sebisanya. Adalah ya, bersedekah. Ustazah saya nggak punya duit, punyanya makanan, bisa bikin gembrong. Ya, bisa bikin gembrong gitu ya. Bagi hari Minggu gitu. Bagiin sebentar. Ya kelak hari Minggu tuh. Hari Jumat dong. Pas lagi ini. Kasih anak-anak. Atau apa aja, saya nggak ada duit, adanya makanan. Saya nggak ada adanya pakaian, adanya apa aja, sedekah tuh apa aja, asal Apa aja. ya. Kemudian yang kelima adalah mandi. Mandi apa? Mandi hari Jumat tadi disunahin mandi sunnah. Apalagi ini pas bertepatan di hari Asyura. Wah, dikatakan oleh as-salafun shalihin ya, percaya tidak percaya, air di muka bumi dalam 1 tahun berubah dalam 1 hari ya, yaitu adalah di hari Asyura berubah jadi air zam-zam. Ya, air di muka bumi semua berubah jadi air zam-zam. Ya, jadi di hari itu ya, apalagi itu adalah hari Jumat ya, mandi semuanya. Ajak anaknya sini pada mandi. Mandinya niatin. dari kayak kita mandi wajib seluruh badan. Niatin. Jangan gak niat. Dari pagi habis subuh sampai sebelum maghrib. Itu hari Asyura. Ya, pagi habis subuh sampai sebelum kita sebelum maghrib. Berarti dari hari apa dan Hari Jumat, dari Jumat subuh sampai sebelum maghrib. kalau sebelum subuh Nggak bisa. jadi Itu adalah malam Asyura. Hari Asyura. berarti habis Subuh. Iya, habis subuh sampai sebelum maghrib. Itu waktunya mandi. niat jadi gimana? Niat apa aja? Ya Allah, saya niat mandi hari Asyura sunnah lillahi ta'ala. Saya niat
mandi hari Asyura dan hari Jumat. Sunnah lillahi ta'ala. Dan niatin ibu-ibu kalau baca air zam-zam aja, minum air zam-zam niatnya banyak. Banyak. Gimana kalau mandi? Padahal dibaginya cuma dikit airnya. Iya. Ya, benar nggak? Dibagi juga syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah dibagi air zam-zam. Niatnya banyak. Sekarang air berubah. Ya, dan subhanallah ya, semuanya tergantung keyakinan. Anak yang tergantung abdi bi. Dalam hadis qudsi ya, Allah mengatakan aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ya, kalau prasangkanya baik, yakin jadi yakin. Terus subhanallah, saya selalu setiap tanggal 10 Muharram di hari Asyura, saya mandi plus saya minum airnya. Dan saya merasakan subhanallah beda airnya. Ya. Iya, air keran yang di rumah itu saya minum, saya niatin. Gitu. Beda rasanya. Ya, entar ibu rasain. Ya, tapi ya banyak. Ya, harus dengan niatin. Ya, tapi air di rumah masa begitu enggak pakai dimasak? Oh, bisa dimasak. Air zam-zam pakai dimasak? Enggak. Ya, air zam-zam keluar buka keran langsung kita minum. Ya, niatin. Anak-anaknya niatin, biar jadi soleh, berlandi niatin. Ya, jadi anak yang baik, anak begini. Minum air yang plus segala macam, boleh dimasak juga terserah. Ya, nah itu. Ya, karena hanya 1 tahun 1 kali. Dan waktunya hanya terbatas dari habis itu sampai sebelum maghrib. Jadi semua niatin, mandiin semuanya. Niat mandi pakai niat sama mandi nggak pakai niat beda. Mandi nggak pakai niat ya udah lewat begitu doang, sama kayak mandi hari-hari biasa. Ya, tapi kalau mandi yang pakai niat itu yang berbeda. Ustazah, supaya mandi kita bermakna gitu ya, tiap hari kita mandi, niat mandi sunnah itu boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada. Ya. Jadi mandinya bukan niatnya mandi sunnah, tapi saya mandi niatin untuk kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Saya niat biar nggak menyakiti orang. Nggak menyakiti orang dengan apa? Dengan bau. Bayangin ada orang duduk sebelah kita bau ketek, bau keringat. Ya, astagfirullah, bau banget ya anak ya. Apalagi ada kipas sebelahnya, ya Allah. Itu jadi pahala. Ketika kita mandi kita niatin, ya jadi pahala. Ya biar bersih, biar begini, biar orang nggak sakit, nggak mencium bau-bau yang enak. Ya bukan niat mandi sunnah. Nah kemudian kalau yang tadi niat mandi sunnah, paham? Yang keenam adalah memakai celak. Tahu celak bu? Sifat mata. Pakai sifat. Pakai celak sunnah. Ya Allah, sadar saya kalau pakai celak kayak matanya kayak apaan gitu. Udah setahun sekali pakai dia sunnah. Ya, bu, sifat mata adanya di bawah mata. Kalau di atas mata namanya eyeliner. Bukan, ya di bawah mata sini sifat. Bukan di bawah mata, di dalam mata sini pokoknya. Yang bukan di atas. Pakai sifat. Pakai yang alis bisa? Alis aja. Pakai pensil alis nggak apa-apa. Pakai yang di bawah sini, di mata sini. Ya buat alis tuh. Pakai yang sini di mata. Kalau punya yang sifat mata beneran, pakai sifat mata. Yang anaknya pakai sini dong, sini nih, pakaiin semuanya. Mandi tuh rapi, semuanya pakai sifat mata, wangi-wangi, cakep gitu. Ya ngikutin nggak mau setahun sekali doang ini. Ya, kalau emang dia, padahal hari Jumat memang sebenarnya pakai sifat hari Jumat. Apalagi ini hari Asyura, berdobel-dobel pahalanya. Jelas? Yang ketujuh, ziarah kepada ulama. Ziarah guru, ustadz, atau siapa ustazah, atau siapa kasih bingkisan atau apapun lah. Kita tuh sekedar ziarah atau segala macam, itu pahala luar biasa. Ya. Yang kedelapan, menjenguk orang sakit. Jenguk orang sakit pahala, apalagi di hari Asyura. Siapa kayak yang sakit gitu, bawain kayak apaan, pisang goreng, jeruk. Nyenengin hati aja, sekedar jenguk keluarga atau siapa gitu. Ya, pahala nih. Yang kesembilan, menambah nafkah keluarga. Menambah nafkah keluarga. Ini bukan para istri, bukan buat para istri sebenarnya, buat para suami. Para bapak-bapak, ya nanti dikasih tahu papa. Tadi aku dengar dari pengajian. Hari Jumat itu sunnah loh menambah nafkah keluarga. Ya, kasih uang belanja lebih buat bini. Ya, ngasih uang jajan lebih buat anak. Nah itu dikatakan dia bahkan kata Rasulullah, siapa yang meluaskan nafkahnya buat keluarga di hari Asyura, maka Allah luaskan nafkahnya dia untuk 1 tahun ke depan. Ya, tapi jangan nuntut ya segini doang 100.000. Alhamdulillah. Daripada yang enggak,
Jajan tambahin, wah senang. Jangan tambahin gua anak-anak. Hari Jumat doang. Wah, Ya terusan anak-anak. buat nambah jajan. Ya senengin keluarga di hari itu. Kalau selalu kasih rezekinya insya Allah. Ya di hari Asyura. Kemudian tapi jangan nuntut ya sedikasinya. Ya jangan jadi memberatkan. Juta pak gitu yang sejuta kalau ngasih. Ketawa ya, Allah. ketawa bilang bang ayah. Ya, secukupnya dikasih. Nggak dikasih juga alhamdulillah. Dikasih juga alhamdulillah. Selanjutnya yang ke-10 adalah memotong kuku. Hari Jumat emang sunnah motong Kuku. apalagi di hari Asyura. Bu, udah sekarang jangan motong kuku ya. Ya. Sampai Jumat. Kecuali kalau kukunya patah, kukunya kenapa darurat baru. Jadi sekarang nggak usah motong Saya kuku. belum. Ntar hari Jumat potong kuku. Ya, kuku tangan, kuku kaki, semuanya anak-anaknya dipanggil sini tonton pada diam sini. Potongin kukunya semuanya. Ya, sunnah. Ya, udah rapi, mandi, cakep, celak, potong kuku, wah masya Allah. Ya, semuanya dirapiin sunnah. Ya, jangan lupa potong kuku di hari Jumat. atau di hari Asyura. Yang ke-11 adalah mengusap kepala anak yatim. Nah, kalau kasih santunan sekalian diusap kepalanya. Ibu-ibu jangan nafsu, tuh anak pulang pada pusing palanya semuanya. Dikurek-kurek sampai sekali cukup. Memang dikatakan ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim maka setiap helainya itu menggugurkan dosa, mengangkat pahala dan lain-lainnya setiap satu helai rambut. Berarti satu orang ada berapa helai itu bu? Banyak. Banyak, apalagi berapa kepala kan gitu ya, biasanya banyak kan anak yatimnya. Kalau anak yang pakai kerudung, misalnya rambutnya cuma apa? Ketutupan kerudung ini numpang ya, maaf ya sebentar. Sebentar nggak bisa dari sini, nggak bisa dari kepalanya, ya. Kena rambut. Harus kena rambut, harus kena rambut. Udah di kamar aja. Dari sini atau dari sininya. Karena kalau di sini dikit, kan yang banyak. Nah, ini yang gini, yang anaknya bikin palanya pusing ada di buruk-buruk. Ya, kan ada yang laki, ada yang perempuan. Yang perempuan mah gampangin aja, nggak usah repot. Karena udah dibuka kerudungannya pusing banget saya. Ya, sekali itu usap atau berapa kali? Mengusap kepala anak yatim. Yang ke-12 yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ibu udah mau banyak banget saja. Tunggu bentar, belum. Sabar. Membaca surat waktu bacanya dari habis subuh sampai sebelum maghrib. Nggak bisa habis Boleh maghrib. dicicil, boleh. Dari sebelumnya nggak boleh. Kagak boleh. Ustazah kan tanggal masuknya kan kalau Ini tanggal hari itu Asyura. mal itu. Nggak bisa malam Asyuranya. Hari 12 perkara yang dikerjakan di hari. Artinya hari itu mulai dari habis subuh sampai sebelum maghrib. Kalau dikatakan malam Asyura berarti mulainya dari habis maghrib. Tapi ini ngomong 12 perkara ini dikerjakan di hari Asyura. Jadi baca nih Al-Ikhlas berapa kali? 1000. Ibu jangan kepikiran, loh Ustazah banyak banget Al-Ikhlas. Bacanya gimana? Jangan Al-Ikhlas. Enggak begitu mentang-mentang 1000 kali bacanya Al-Ikhlas. Enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Hari Asyura. Hari Jumat. Keburu apa ya? Keburu. Sambil nyapu boleh. Ngepel, masak, lagi ngojek, lagi di jalan, boleh. Kanteng nggak? Enggak. Ustazah saya nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Ustazah saya nggak pakai kerudung, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ustazah saya nggak punya wudu, nggak apa-apa. Saya lagi head gitu. Lagi head, niatin tikir, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa mau dicicil boleh. Subuh misalkan berapa? 300, entar juga atau subuh 200, entar duha misalkan 400, 600, duhur 200, asar 200. Kan maghrib belum bisa. Ya, dicicil. Pakai tasbih yang cetek-cetek bu. Tasbih dicinta, jangan tasbih yang rantai. Ya, ini udah berapa ya? 100 kali 600.
USB digital, beli bu, nggak punya beli 25.000, 30.000. Siap, siap. Ceban. Jadi baca surat udah selesai baca surat Al-Ikhlas, juga dikatakan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Habis itu buka tangannya, minta sama Allah hajat-hajatnya, insya Allah hajatnya kabul, hajatnya diijabah insya Allah. Ya, habis baca Ikhlas, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian tengadahkan tanganmu kepada Allah di hari yang mulia, di hari mana Allah memberikan banyak pertolongan kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang soleh. Maka kita meniru di hari itu dengan melakukan amalan-amalan soleh 12 perkara diantaranya, ya insya Allah. Apalagi dengan tambah kita baca kulhu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah doa-doa kita dijawab. Jelas? Jangan lupa hari Jumat. Ajak semua anaknya, cangcingnya, babe semua, ya suami, istri semuanya. Suruh kayak gini. Paham? Ada yang udah? Cukup? Jelas? Karena sudah sama-sama lewat, kita cukupkan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan di hari Jumat amalan ibadah kita diterima. Semoga Allah SWT menjadikan hari yang mulia, pribadi yang mulia, jiwa yang mulia, ibu-ibu yang soleha, yang sabar, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, urusannya dimudahkan Allah, rezekinya dilimpahkan oleh Allah SWT. Ibadahnya Allah SWT. ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa